akan melakukan presensi, ya. Ibu akan melakukan presensi kita. Di presensinya Ibu akan bertanya, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ada yang sakit? Hadir tapi sakit? Tidak. Oke, baik. Semuanya sehat? Sehat. Baik. Nah, kalau semuanya sehat, semuanya hadir, Ibu mengucapkan terima kasih atas semangat yang luar biasa untuk hadir kembali ke sekolah ini. Dan juga ya, keadaan kita, cuaca kita juga begitu cerah untuk mendukung pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, maka kita menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kuasa, supaya pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan lancar. Oke, baik. Silahkan untuk Marwan. Bukan si Marwan? Cilik. Oke, karena mirip-mirip rambutnya. Oke, untuk membawa kita dalam doa dan nanti kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sama-sama yang dipimpin oleh Samakan suara. Sekali lagi. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Baik, sekarang Ibu mempersilahkan kalian untuk meng-cross-check kembali, melihat kembali kerapian dan kedisiplinannya dalam berpakaian. Siapa tahu ada yang dasinya agak mencong-mencong ke sebelah, ya, dirapikan dasi, kemudian pakaiannya, kemudian roknya, celananya, rambutnya. Oke, udah siap? Siap.
Baik, kita akan melihat ya, kalian akan melihat gambar ya. Kalian akan melihat gambar yang akan Ibu tayangkan. Nah, ya, gambar yang Ibu tayangkan. Oke, bisa melihat semua? Bisa. Bisa ya. Nah, kalian lihat gambar di situ ada gambar apa? Hati. Jatuh cinta. Nah, ada yang jatuh cinta di sini? Ada ya. Hati. Lalu hati biasanya mendekati ke apa itu? Jantung. Jantung hati. Ya. Kalau ada yang sedang jatuh cinta, jantungnya berdegup, terasa kencang. Nah, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Apa yang terjadi apabila jantung berhenti berdetak selama 1 detik? Ya. Apa yang terjadi kalau jantung berhenti selama 1 detik? Tadi kalau jatuh cinta, jantungnya berdegup kencang, duk 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 duk. Nah, kenapa inilah? Jangan-jangan aku kena jantung koroner. Ya, apa yang terjadi? Boleh angkat tangan? Apa yang terjadi? Tasya? Kaget. Jantung berhenti lalu kaget. Apa yang terjadi kalau jantung kita berhenti selama 1 detik saja? Apa? Raka? Bayangkan kalau berhenti. Pingsan. Oke. Ada lagi? Tadi kaget. Oke, pingsan. Apa lagi? Ayo masih pagi, ayo semangat, masih pagi. Stroke. Oke, apa lagi? Tidak dapat bergerak. Oke, apa lagi? Sesak napas. Oke, terus apa lagi? Apa? Meninggal. Mati is dead. Ya. Nah, oke, tadi ada yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, lalu kemudian pingsan, lalu kemudian kaget. Tadi berarti kagetnya langsung stop kayak gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi apabila jantung berhenti berdetak selama 1 detik? Tadi bervariasi jawabannya. Ya, kalian juga berpikir, oh seperti itu, kaget, pingsan, lalu bahkan ada mati, tidak bernyawa lagi. Ya, nah berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau jantung kita tidak berfungsi dengan baik, maka akan menghambat dan mengganggu aktivitas kita. Maka organ-organ tubuh yang lain juga tidak akan berfungsi dengan baik. Tadi bahkan ada yang pingsan, ada yang mati. Nah, itu apabila jantung kita berhenti selama 1 detik saja. Ya. Berarti jantung itu merupakan organ yang paling penting peranannya bagi tubuh manusia. Ya. Bagi tubuh makhluk hidup, terutama manusia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu manfaat kita belajar hari ini. Ya. Tujuannya kita belajar hari ini adalah kita ingin mengetahui lebih banyak tentang ini tadi. Beberapa bagian sistem, terutama sistem peredaran darah pada manusia. Terutama gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Contohnya
yang berhenti. Ya, nah itu. Jadi kalau setelah kita belajar ini nanti, kita tahu, oh gangguan sistem peredaran darah itu apa saja. Apa yang harus dijaga, apa yang harus disyukuri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab gangguan pada sistem peredaran darah melalui video yang ditonton, ya, dan kajian literatur dengan benar. Kemudian peserta didik itu diminta untuk menguraikan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah, ya, melalui diskusi kelompok. Lalu kemudian peserta didik dapat menganalisis, kalian nanti analisis gangguan, ya, pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hubungan gaya hidup, ya, hubungan gaya hidup yang benar supaya tidak ada gangguan peredaran darah itu nanti seperti apa, ya, seperti itu. Nah, kemudian ibu akan menginformasikan, ya, bagaimana cara penilaian pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajarannya tadi ada 4 bagian. Kemudian cara penilaiannya atau teknik penilaiannya itu ada 3. Teknik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk yang penilaian pengetahuan, nanti ibu akan berikan barcode yang akan kalian scan dan kalian jawab menggunakan ponsel kalian masing-masing. Bawa ponsel semua? Oke, ponsel kalian masing-masing. Nah, itu akan kalian scan barcode-nya, jawab, lalu nanti ada nilainya akan ibu ambil dari situ. Nah, itu nanti yang menjadi nilai pengetahuan. Kemudian nilai sikap. Nilai sikapnya di mana, Bu? Nilai sikapnya pada saat kalian melakukan diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok, nanti ibu isi nilai sikapnya melalui diskusi kelompok, instrumen, ya. Apakah kalian dapat bekerja sama dengan teman kelompoknya? Apakah kalian dapat melakukan kolaborasi dengan teman kelompoknya, ya? Kemudian penilaian keterampilan juga di dalam diskusi kelompok ibu nilai, ya. Pada saat diskusi kelompok, pada saat presentasi nanti ibu nilai, ya. Ibu nilai apakah nanti pada saat presentasi dan diskusi kelompok kalian percaya diri untuk mengemukakan pendapat, untuk mengajukan pertanyaan, ya. Nah, jadi ada 3 penilaian yang akan ibu nilai hari ini, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, ya. Sudah siap belajar? Siap. Ya, Raka siap? Siapa tadi ibu dengar ada yang sakit gigi? Siapa? Oh, Iki, ya. Jangan masak lagi gigi, ya. Oke. Nah, baik, ya. Nah, silakan untuk anak-anak sekalian. Ini ada barcode. Silakan nanti di scan barcode-nya, scan barcode untuk mengerjakan pretest, soal pretest. Jadi ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem peredaran darah terkhusus gangguannya. Oke? Oke, silakan ini scan barcode yang paling atas, yang pretest. Pegang. Scan yang di atas. Silakan. Yang atas, yang atas. Ya.
itu diisi kelas 11. Jangan kalian tulis di situ kelas 10 karena kalian sudah kelas 11. Esa, apa tadi pertanyaan nomor 1? Perhatikan data berikut. 1. Pembuluh darah rendah. 2. Produksi limfosit berlebihan. Ya. 3. Produksi eritrosit berkurang. 4. Lemak berlebihan. 5. Pembuluh darah melebar. 6. Pembuluh darah menyempit. Berdasarkan data di atas yang berpotensi memiliki penyakit stroke, ditunjukkan nomor. Ya, oke. Berarti menanyakan tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah, yaitu tentang kelainan apa? Stroke, ya kan? Nomor 1. Nah, berarti kalian berpikir stroke itu apa? Biasanya kan kalian di rumah kalau melihat orang stroke, tetangga atau siapa, kalau stroke itu biasanya ciri-cirinya apa? Salah satunya tidak bisa berbicara, bergerak. Nah, kalian simpulkan dulu dengan pemikiran kalian, ya. Oke, sekarang letakkan ponselnya. Kita sudah tidak menjawab pretest lagi, sudah selesai. Letakkan ponselnya di bawah lacinya atau di samping, ya, di bawah lacinya. Letakkan. Sekarang perhatikan video berikut ini. Dari video yang sudah kalian tonton, ada gambar waktu di belakangnya, gambar orang pegang dada, pingsan, jatuh. Padahal tadi mengobrol bersama dengan temannya, rekannya. Tadi itu si Raka sudah mengatakan bahwa kalau lambat diatasi maka akan berakibat fatal serangan jantung. Lalu siapa tadi? Siapa? Eski. Itu tadi sesak napas. Lalu Riki tadi mengatakan serangan jantung itu bisa terjadi kapan saja, tidak tahu waktunya kapan, ya. Yang ini kelompok Tasya dari video yang kalian tonton, ya. Apa? Hah? Ibu nggak dengar, dan teman-teman lebih keras. Apa? Iya, nggak apa-apa. Tadi sesak nafas. Sakit telinga. Apa? Supaya menjaga kesehatan jantung. Dari video itu kita belajar supaya menjaga kesehatan jantung dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Oke. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didiknya, ya, Ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Lihat di lembarnya semua, lihat, perhatikan. Nah, di situ ada petunjuknya. Ada nama kelompok, tulis nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4. Lalu kemudian nama anggota kelompoknya, ya. Nama anggota kelompoknya ditulis namanya. Nah, petunjuknya di situ, bacalah dengan cermat materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Ada lembar materinya sudah dibagi tadi? Ada. Diskusikan bersama rekan kelompok masing-masing. Diskusi, ya. Kalau diskusi berarti boleh berbicara.
Presentasi dari kelompok masing-masing. Nanti kelompok yang duduk di tempat duduknya boleh memberikan pernyataan apabila pernyataannya berbeda atau mengajukan pertanyaan ya kepada teman satu kelompoknya yang maju untuk melakukan presentasi. Oke, silakan dipresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan ya, terkhusus tentang diskusi kelainan atau gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Bawa bahannya, sampaikan apa yang sudah kalian diskusikan tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Sebutkan nama kelompoknya, nama anggotanya, dan hasil diskusinya. Ya. Oke, baik. Yang lain silakan perhatikan, nanti ajukan pertanyaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sebuah soal yang bertanya. Perkenalkan, saya Raka. Serangan jantung juga dapat terjadi pada kapan saja dan di mana saja. Dan soal yang kedua, tuliskan masalah apa yang kalian temukan dari artikel tersebut. Dari artikel tersebut bahwa penyebab utama penyakit jantung di usia muda adalah karena gaya hidup dan diabetes tipe 2. Dan juga penyebab lainnya yaitu obesitas, jantung buruk, kurang berolahraga, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, dan riwayat keluarga dan banyak konsumsi makanan ultra proses. Mengapa penyakit juga dapat terjadi pada golongan usia muda? Karena gaya hidup yang tidak sehat dan kurang olahraga, kebanyakan merokok, dan juga banyak mengonsumsi minuman yang beralkohol dan pola makan yang tidak benar. Yang ketiga, apakah yang berbeda antara komposisi darah pada gambar 1 dan 2? Dari gambar di atas, gambar 1 sel darah yang terkontaminasi atau darah yang kotor dari darah 2. Penyakit apa yang dapat terjadi jika terjadi kelainan darah seperti gambar 1? Pada gambar 1, penderita mengalami penyakit leukemia. Yang kedua, apa yang berbeda antara komposisi darah gambar 1 dan 2? Gambar 1 kekurangan atau kurang darah, dan gambar 2 penyakit apa yang dapat terjadi jika terjadi kelainan darah seperti gambar 1? Gambar 1 itu adalah penyakit anemia. Untuk nomor 3, identifikasi kelainan pada yang terjadi berdasarkan gambar di atas. Untuk gambar di atas ada seorang pria yang berbeda dadanya. Kemungkinan besar pria itu mengalami penyakit jantung kronis. Yang kita pengen dapat ditimbulkan jika terjadi kelainan tersebut. Yang pertama adalah sesak nafas, yang kedua jantung sakit, dan yang ketiga yang bisa dibilang lebih fatal lagi yaitu akan terjadi rasa sakit pada bagian lengan dan punggung, dan juga nafas terasa pendek, kepala juga merasa pusing. Untuk bagian 4 berdasarkan jawaban nomor 2 tadi, nama penyakit yaitu anemia.
Penyebab dari anemia adalah akibat terganggunya produksi kondisi ini terjadi akibat kekurangannya zat besi. Cara mencegahnya adalah banyak mengkonsumsi sayur karena makanannya kaya akan kandungan zat besi dan vitamin C sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Oke, kesimpulannya. Ya. Ya, yang di belakang. Yang kalian jawab, kesimpulan kalian adalah dari hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi ini kami bisa menyimpulkan bahwa beberapa penyakit yang kami sebutkan tadi kami bisa mengetahui nama penyakit, rangkaian masalah dan cara mencegah. Oke. Ada pertanyaan, tanggapan dari kelompok lain? Silakan angkat tangan untuk kelompok 1. Ada? Ya, silakan kelompok 2 ya. Oke, silakan tanyakan lebih keras suaranya ya. Berdiri. Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kelainan sistem peredaran darah? Upaya yang ditanya untuk mengurangi adanya kelainan sistem peredaran darah. Silakan kelompok 1. Dengan olahraga yang teratur, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin. Bagaimana? Ya. Oke, dengan olahraga yang teratur dan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak vitamin. Oke, ada lagi? Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3. Pertama, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit koroner? Koroner. Apa yang mengakibatkan penyakit koroner, jantung koroner? Apa? Apa mengakibatkan? Apakah kurang tidur atau apa? Untuk penyakit jantung koroner tadi yang disampaikan, Perhatikan yang bertanya. mereka dapat terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup pada otot-otot jantung. Arteri koronaria adalah pembuluh darah yang mempunyai besi dan oksigen ke otot-otot jantung. Ya. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan atau kelainan peredaran darah pada manusia. Saya Alita. Saya Ucup Sudino. Guys, kalian tahu Saya Arya Pradana Putra. Saya akan membacakan kesimpulan yang sudah kami buat. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan pada kegiatan KKPD, buatlah kesimpulan mengenai hubungan diabetes dengan upaya dalam menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah. Kesimpulannya itu adalah pada ada gangguan atau kelainan peredaran darah yaitu serangan jantung, stroke, varises, anemia, leukemia, hemofilia, hipertensi dan hipotensi. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan rajin berolahraga, atur berat badan, makan makanan bergizi, hindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, tidak minum minuman keras. Oke. Ada pertanyaan? Sudah dipersilakan. Ada pertanyaan? Yuk, oke. Silakan kelompok 4. Upaya apa agar terhindar dari varises? Dari varises, upaya apa? Terhindar dari varises. Varises tadi kelainan yang menyerang sebagian. Ya, ini ya, sudah paham. Agar terhindar dari varises yang pertama, ketika kamu tidur sebaiknya buka yang dinaikkan kurang lebih 15 sampai 20 cm. Ya. Yang kedua,
menghindari berat badan berlebih. Ketiga, menghindari berdiri terlalu lama. Keempat, berolahraga secara teratur seperti berjalan, berenang, dan senam. Kelima, menghindari memakai sepatu yang lengkap ini. Sudah? Nomor kami teman-teman. Amin. Kami dari kelompok 3. Saya Tasya. Saya Elsa. Kami ingin menginformasikan gejala penyakit dan cara mencegahnya. Yang pertama, gejala penyakit yang pertama, flu. Penyebabnya karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Pencegahannya, 1. Menjaga pola makan sehari-hari. 2. Melakukan olahraga secara teratur. Yang kedua, varises. Penyebabnya akibat penumpukan darah pada tekanan yang besar saat kita berdiri atau berjalan. Pencegahannya, menghindari pakaian ketat atau sepatu tinggi. 2. Rutin berolahraga. Yang ketiga, jantung koroner, dada terasa sakit, napas terasa pendek, kepala mudah pusing. Cara pencegahannya, menghentikan pemeriksaan rokok. 2. Hindari aktivitas berlebihan. Yang keempat, anemia, tubuh terasa lesu, muka pucat, kepala pusing. Pencegahannya, istirahat yang cukup. 2. Banyak mengkonsumsi sayuran. Kesimpulan kelompok kami adalah sebaiknya teman-teman menjaga kesehatan dengan cara yang pertama rutin minum air putih, yang kedua sering berolahraga, yang ketiga makan makanan yang bergizi, yang keempat tidak minum alkohol dan rokok. Sebutkan nama-nama penyakit pada sistem peredaran darah manusia minimal 5 contoh. Menurut kalian sendiri. Ya, terus. Varises, Varises, apa lagi? anemia, Anemia. serangan jantung, Serangan jantung. Terus apa lagi? Leukemia. 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 Gimana tuh? Ya. Satu lagi. Ya, Menurut kalian bagaimana cara atau upaya menangani penyakit anemia dan cara mengatasinya? Anemia itu menurut kalian penyakit apa? Kekurangan Ayo, darah. Ya. Bagaimana caranya kalau kurang darah? istirahat yang cukup, Istirahat yang cukup. makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan. Gimana? Ya, untuk menambah darah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sebelum itu kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Eci. Nama saya Ricardo. Saya Elsa Andriani. Jadi yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran tadi yaitu dapat mengenal dan menganalisis gangguan atau kelainan sistem peredaran darah dan mengetahui jenis-jenis sistem peredaran darah, contohnya jantung, stroke, varises, anemia, leukemia, hemofili, hipertensi, dan hipotensi, serta dapat mengenal cara pencegahannya, serta tahu bagaimana mencegah terjadinya penyakit jantung, koroner, dan stroke. Cara mencegahnya tadi seperti dengan kesimpulan kalian dengan mencegahnya supaya tidak terjadi kelainan menurut diskusi kalian ya. Penyakit varises Penyebab gangguan itu dapat terjadi di semua pembuluh vena tubuh. Pencegahan 1. Olahraga. Rutin. 2. Hindari pakaian ketat dan sepatu kaki. 2. Anemia.
pencegahan meningkatkan hasilnya makan, meningkatkan asupan makan zat. Yang ketiga, leukemia menyebab kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya tetap normal. Apa perbedaan antara anemia dan leukemia? Perbedaan anemia dan leukemia. Oh, perbedaannya. Oke, silakan. Vicky. Anemia adalah kekurangan sel darah merah, sedangkan leukemia adalah kelebihan sel darah putih yang terjadi pada tubuh. Oke, tadi anemia kekurangan sel darah merah, leukemia kelebihan sel darah putih. Gimana? Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri applause untuk kelompok 4. Salah satu cara untuk mencegah gangguan sistem peredaran darah tadi, yaitu salah satunya tadi tidak mengkonsumsi makanan yang mengganggu atau merusak sistem peredaran darah. Ya, baik. Nah, sekarang tadi sudah kalian simpulkan ya terkait gangguan dari sistem peredaran darah pada manusia dan cara mencegahnya. Nah, tadi bagaimana sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, belum ada ya. Oke, kalau tidak ada, nah tadi kalian sudah presentasi, sudah diskusi kelompok, banyak hal yang kalian dapatkan ya dari bagian-bagian yang sudah kalian diskusikan terkait gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan pembelajaran materi kita pada hari ini. Nah, kesimpulannya akan kita simpulkan menggunakan
gangguan sistem peredaran darah pada manusia dan kita menyimpulkannya. Nah, nanti minggu depan ibu tanyakan lagi ya kesimpulannya. Kalau bisa hafal. Nah, nanti yang itu kalau ingat ini gangguan sistem peredaran darah. Nah, tadi kita dengar kasih ya, bagus sekali suara kasih ya. Ya, yang lain. Oke. Nah, sekarang tadi ada barcode pretest dan ada barcode post-test. Sekarang gilirannya men-scan barcode post-test. Oke, dimulai dari sekarang. Barcode, ya, yang di bawah. 5 menit untuk menjawab post-test. Tadi kita sudah menyimpulkan dengan menggunakan lagu. Mohon diingat, jadi nanti akan ditanyakan lagi besok pada materi pembelajaran biologi kembali ya. Lalu kemudian beberapa terkait hal yang sudah kalian diskusikan terkait ya dengan kehidupan gaya hidupnya di rumah atau dimanapun berada ya, itu bisa diterapkan ya. Misalnya tadi cara mencegah stroke dengan olahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok, tidak minum alkohol, minuman keras. Ibu yakin dan percaya kalian semua bisa menjaga kesehatan terutama